Saudara, senang sekali kita berada di rumah Tuhan, bersama-sama memuji Tuhan, amin. Tapi hidup tidak selalu demikian. Ada situasi dan tanggung jawab yang berbeda yang membuat kita ada di pressure, tekanan. Kita ada di sebuah kekacauan tertentu. Kita ada di sebuah keadaan-keadaan yang tidak terduga. Itu sebabnya kita harus makin sadari pengetahuan kita terbatas. Hubungan kita terbatas. Tapi iman memungkinkan yang tidak terbatas itu selalu mengekspresikan sebuah buah yang terbaik. Jalan keluar yang terbaik. Karena itu jangan biarkan iman kita menjadi satu iman yang sepertinya, saudara, akan tumbuh dan menjadi baik hanya pada musim-musim hujan datang seperti sebuah tumbuhan yang segar, kemudian mekar dan menghasilkan bunga-bunga yang indah. Tapi biarlah iman kita justru, saudara, berakar kuat, kokoh, teguh, ketika sepertinya tidak ada air menyirami akar kehidupan kita. Sepertinya, saudara, tidak ada orang yang mendukung kehidupan kita. Seperti Ayub, ditinggalkan oleh sahabat, keluarga, bahkan istrinya sendiri. Ayub dalam prestasi yang begitu tinggi sekali, saudara. Gak ada orang yang terkaya. Anda bisa kenal orang kaya hari ini? Belum sebanding mungkin dengan Ayub. Ayub jadi orang terkaya, tersukses, mungkin tersaleh di zaman itu. Kalau orang saleh di rumah Tuhan, pelayanan terus, mungkin kita nggak aneh. Tapi Ayub, orang saleh, businessman, humanis, orang yang selalu ada di masyarakat. Orang yang menerima aspirasi dari orang-orang yang di segala lini. Tapi Ayub tetap berdiri sebagai seorang yang takut akan Tuhan, saleh. Bukan kalau kita mencatat Ayub kalau sampai di pintu gerbang, di mana orang-orang terpandang biasanya duduk. Orang-orang yang duduk duluan bangkit berdiri. Ayub sangat terhormat. Nah, saya berdoa, saudara, apa yang kita jalani pada hari-hari ini, dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita bertukar berpikiran, itu akan menuntun kita, saudara, kepada apa yang Tuhan rencanakan lebih dalam lagi. Makanya saya percaya, saudara, kehidupan iman yang sesungguhnya itu justru bukan sebatas selalu ada di gereja. Tapi ketika engkau diomelin oleh bosmu, apa pesan Tuhan buat hidupmu? Ketika engkau melakukan kesalahan dalam pekerjaanmu, apa pesan Tuhan bagi hidupmu? Ketika engkau dicurangi temanmu, apa pesan Tuhan buat hidupmu? Kalau kita tidak bisa memaknai sebuah pesan Tuhan buat hidup kita, kita belum jadi manusia rohani yang sesungguhnya. Kita masih seperti kebanyakan orang dengar suara Tuhan sebatas ketika di rumah Tuhan. Padahal Tuhan selalu berbicara, makanya Yesus berkata, pandanglah burung-burung di udara. Jadi ketika kita memperhatikan alam dengan perubahannya, alam dengan siklusnya, sebetulnya ada sebuah pesan, jangan khawatir. Kalau burung di udara aja diberi makan oleh Bapa di surga, apalagi kita anak-anaknya. Tapi berapa banyak kita diteguhkan waktu lihat burung di udara, saudara iman kita. Atau ketika kita melihat, wow, Mas Kris dibela Tuhan pekerjaannya. Hidupnya berhasil. Dan semua cerita yang luar biasa ada di rumah Tuhan. Ya, itu baik. Tapi kekristenan tidak hanya ada di gereja. Tidak hanya ada di pelayanan. Kekristenan ada di kampus kita ya, kasirnya. Ada di derai air mata perjuangan kita. Haleluya.
Dan kita tetap tough, saudara. Amin. Kalau ada tergelincir, it's okay, bangun lagi. Obati kakimu. Bergerak dan melangkah lagi kepada tujuanmu. Jangan belok arah yang lain. Itu kekristenan. Saudara katakan sama-sama, tidak ada jalan mudah untuk iman yang kokoh. Tidak ada jalan mudah. Mari kita akan lihat, saudara, dari Matius pasal yang ke-26 ayat 30 sampai 35. Kita akan belajar dengan satu tema, imanmu semua akan terguncang. Sedap ya. Pedes. Padahal ini perkataan Tuhan Yesus, saudara. Makanya kalau kita kenal Yesus penuh kasih, lemah lembut, selalu ada di setiap musim. Saudara, itu belum versi yang utuh. Versi yang utuh kadang dia menghardik juga. Kadang dia bikin cambuk juga di bait Allah. Bikin cambuk. Haleluya. Bikin apa? Kalau Pak Pendeta bikin cambuk. Taruh sini cambuknya di mimbar. Siapa yang datang terlambat, berdiri. Lihat cambuknya aja. Wah, salah masuk gereja. Pada Tuhan Yesus bikin cambuk di bait Allah, di bait Allah. Haleluya. Kita akan lihat ayat yang ke-30. Kita akan baca bergantian sampai ayat 35 dari judul perikopnya bersama-sama. Pria 30 ya, kita akan baca judul perikopnya. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Wanita. Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Demikian juga. Ngeri ya. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Jadi saudara, ada sesuatu di dasar hati kita yang sering kali kita tidak tahu, yang membahayakan. Yang namanya dasar yang rapuh. Dan butuh goncangan-goncangan untuk kita sadar dan memeriksa kembali dan memperbaiki dasar. Apa dasar keuanganmu? Apa dasar hubunganmu? Apa dasar keluarga, rumah tangga? Apa dasar di dalam pekerjaanmu? Apa dasar yang menjadi dasar dalam kau membangun kesehatanmu? Ini hal-hal yang primer loh dalam hidup manusiawi kita. Coba Anda nggak sehat, Anda punya suara yang bagus, gimana kita bisa melayani Tuhan? Gimana kita bisa main keyboard dengan enak? Jadi kita terpelecok. Gimana kita bisa menjadi pendukung di pelayanan kalau kita sebetulnya sedang terhimpit dalam hal keuangan? Dan itu dimulai dari dasar, fondasinya. Saudara, kalau Anda membangun sebuah rumah dengan fondasi tipe 21, 27, 46, nggak mungkin dibangun di atasnya dengan tipe yang lebih besar. Anda menaruh fondasi dengan bangunan 2 lantai, Anda nggak mungkin membangun terus di atasnya 5 lantai. Itu selalu akan mengerikan. Kenapa? Karena kalau sudah bangun 5 lantai, Bapak Ibu pahami kata-kata saya. Kalau Anda membangun kualitas hidup itu akan terekspresi dalam hubungan. Kualitas hidup itu akan terekspresi dalam pekerjaan, dalam keluarga. Tapi kalau kualitas hidupmu engkau tidak maintain, engkau sudah merasa cukup,
Engkau sudah merasa ya aman-aman saja. Saudara, tidak ada dasar yang aman-aman saja. Makanya Yesus dengan menarik, coba lihat saudara, ayat 31. Tidak ada dasar yang aman-aman saja. Ini kata-kata yang benar loh saudara, nggak berlebihan. Yesus saja digoncang. Di mana? Di Getsemani. Tidak ada dasar yang aman-aman saja. Dan pemahaman ini lebih baik ketimbang kita kepedean seperti murid Yesus itu yang cukup dekat dengan Yesus. Sekalipun mereka semua akan terguncang imannya, aku sekali-kali tidak. Dan saudara, hati-hati. Kesombongan itu bisa menular. Makanya Ananias dan Safira bawa korban persembahan. Gak enak dong, gak enak dong, gak enak. Yang menariknya, apa yang Ananias dan Safira rancangkan adalah supaya dia kelihatan. Dan Tuhan bukan hanya lihat yang di luar, lihat yang di hati. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau dalami, kenapa Tuhan berkata imanmu semua akan tergoncang. Saya berdoa dari permulaan ini, kita bisa connect dengan hidup kita dalam hal kesehatan, hubungan, keuangan. Karena itu yang menjadi hidup kita seutuhnya. Yesus memberi sebuah cerita. Kalau kamu mau membangun sebuah menara, bukankah kamu harus duduk dulu dan kemudian apa? Menghitung anggarannya. Dan Yesus dengan terus terang, kalau cukup. Jadi, kalau cukup, kalau nggak cukup berhenti. Kalau nggak cukup, periksa. Babaknya bukan membangun, babaknya mengumpulkan material. Fasenya mengumpulkan modal. Dan ini untuk semua hal dalam hidup kita, saudara. Mari kita akan lihat saudara cerita ini. Yesus berkata pada ayat 31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Dan Yesus, begini saudara, ada pesan-pesan Tuhan yang sebetulnya itu Tuhan tuh sudah terus terang. Makanya Yesus, bahasanya gimana ya saya mau terangkan ya. Tidak mendasari perkataannya, demikianlah perkataan Roh Kudus. Enggak. Inilah penglihatan yang aku terima. Enggak. Yesus hanya berkata, sebab ada tertulis. Coba kalau saya mau tanya, apakah kita semua akan mengalami goncangan iman sebab ada tertulis? Saudara, kita nggak bisa berlari dari aniaya, pasti akan datang. Bong, Alkitab yang berkata barang siapa mau hidup beribadah, hidup menyembah melayani Tuhan, akan mengalami kesusahan, kesulitan, dan aniaya. Bahkan di sana dikatakan, itu akan memurnikan iman kita. Yesus berkata, malam ini juga, dengan sebuah keterangan waktu yang sangat presisi sekali. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Saudara, kalau Anda di posisi murid-murid, dengan semua kehebatan Yesus, dengan semua kuasa dan peragaan berkat penyertaan Bapa di surga, yang gak ada habis-habisnya, Yesus tampilkan kira-kira ketika Yesus bicara seperti ini, malam ini imanmu semua akan tergoncang karena aku. Bagaimana respon kita? Apakah kita berkata, Yesus kayaknya enggak mungkin. Itu sebabnya saudara, seringkali hamba Tuhan dapat Anda percayai bukan sebatas dari pembuktiannya. Dari mana sumber perkataannya? Waktu Yesus
menyampaikan perkataan malam ini, sumber perkataannya adalah nubuatan tentang dirinya. Bahwa aku akan membunuh gembala. Nah, ini yang membuat saudara banyak iman kita, tunggu pembuktian seperti murid-murid. Udah bangkit pun belum percaya Yesus sudah bangkit. Piye toh? Hah? Sudah muncul pun sebelum aku mencucukkan jariku, kata Thomas, aku enggak. Aku enggak percaya. Tuhan itu mampu memberkatimu sebelum aku juga diberkati. Aku enggak percaya. Lo percaya dulu baru ngalami. Haleluya. Percaya dulu baru ngalami. Jadi kalau kita bolak-balik iman kita, saudara, sebetulnya tadi mudah digoncangkan. Tapi kadang-kadang yang tidak mudah adalah waktu sudah kepepet. Sudah kepepet. Disitulah tadi dasar-dasar iman kita memang betul-betul sedang mengalami goncangan. Oke. Supaya Anda lebih serius lagi nih. Muka-muka yang sedang serius ini. Coba kita lihat mundur. Saya mau kasih tunjuk begini. Kalau Anda terima tubuh dan darah Yesus, itu bukan zona aman, men. Kalau Anda duduk sehidangan dengan Yesus, itu bukan fase Tuhanlah segalanya. Dialah kota bentengku. Aku tidak akan tergoncang. Siapa bilang? Tidak akan tergoncang bukan karena Tuhannya loh. Tapi karena kehadirannya di dalam diri kita. Jadi Tuhan tidak akan tergoncang. Gak mungkin tergoncangkan. Tapi kita nih manusia daging, saudara. Oke, mari kita naik ke atas. Ini kan satu catatan yang saling terkait. Coba lihat ya. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, ayat 26, membagikan dan berkata, makanlah ini tubuhku. Ayat 27, minumlah kamu semua dari cawan ini. Kalau yang Alkitabnya Alkitab Android, kayak saya pasti udah kelihatan merahnya tuh. Ya. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Terus. Ya. Yang menarik adalah ayat 30. Ini kan dalam sebuah fellowship dengan murid-muridnya. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka. Jadi saudara, kalau Anda baca bahkan, ada seorang murid yang dekat dengan Yesus, yang juga ada di dalam perjamuan itu. Justru ketika Yesus berkata, di antara kamu yang akan menyerahkan aku. Dan murid yang satu ini, bukan aku guru. Dan Yesus terus terang, kamu sudah mengatakannya. Dan itu setelah perjamuan. Yang saya mau sampaikan begini, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita tidak merangkul kesusahan jadi bagian yang utuh dalam hidup kita? Kenapa kita tidak merangkul disiplin? Kenapa kita tolak bagian yang sebetulnya utuh Tuhan berikan, yaitu salib yang harus kita pikul? Salib siapa? Salib kita. Iya ada blessing, iya ada berkat, iya ada kelimpahan. Bahkan kalau boleh saya terus terang, ada kemewahan di dalam Tuhan. Tapi penderitaan, nikmati masing-masing bagiannya. Ketika Yesus berkata, kamu semua akan tergoncang imanmu, malam ini, saya melihat ini sebetulnya Yesus
sedang membawa murid-muridnya pada satu kesadaran yang real. Ikut Tuhan tuh bukan ngawang-ngawang. Ikut Tuhan tuh bukan pokoknya aman-aman saja kalau deket guru yang penuh dengan kuasa dan mujizat itu. Enggak. Oke. Dari sini saudara, saya percaya seperti Alkitab berkata, ujian akan datang bagi siapapun. Goncangan akan datang bagi siapapun. Bagi semua orang. Bagi tua, bagi muda. Bagi yang kaya, yang miskin. Yang naik mobil, yang jalan kaki. Yang nebeng, yang ditebengin. Yang berhutang dan yang ngutangin. Akan terjadi guncangan. Kok nggak gunjang sih? Yang sehat dan sakit akan terjadi guncangan. Yang bulanan, yang harian gajinya akan terjadi guncangan. Yang masih lajang, yang udah berumah tangga, yang sudah ada sandaran, yang nggak ada sandaran, Om, akan terguncang. Akan terguncang. Makanya waktu Yesus berkata begini, kamu semua, saudara, coba. Saya waktu membaca ayat ini, ujiannya adalah berapa rendah hatinya kita. Yang Yesus sampaikan tidak selalu langsung dapat dicerna loh. Pesan Tuhan yang Anda terima tidak selalu dapat terpahami dengan utuh. Tidak selalu. Tapi waktu kita tidak cukup rendah hati, informasi yang datang dari dunia rohani buat kita itu terabaikan dan kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik. Kalau saya memahami kata-kata Tuhan, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu, itu bukan berarti kamu semua akan meninggalkan aku. Tuhan mau bilang goncangan itu pasti dan akan terjadi. Dan waktu itulah kita memeriksa dasar kita. Fondasi yang kita bangun. Iya saudara. Menariknya ada satu ayat yang coba kita lihat dalam Amsal 12 ayat 3. Ini bagus. Amsal 12 ayat 3. Kita akan baca sama-sama Amsal 12 ayat 3. 2, 3. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Jadi akarnya itu saudara, dasarnya itu. Apa yang kita lakukan di dasar kehidupan kita. Apa yang kita lakukan dalam keputusasaan. Apa yang kita lakukan dalam kesendirian. Apa yang kita lakukan pada waktu kita kosong dalam keuangan. Apa yang kita lakukan waktu kita merasa sendiri dalam hubungan. Apa yang kita lakukan. Akar hidup kita kemana. Dan semua akan tergoncang. Semua akan tergoncang. Untuk apa? Supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Yang lahiriah ini pasti tergoncang. Supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Yaitu imanmu, kasihmu kepada Tuhan. Komitmenmu kepada Tuhan. Haleluya. Ada sebuah ungkapan kitab Wahyu yang saya baca yang cukup mengejutkan. Kita lihat dalam Wahyu pasal yang ke-6. Ayat 12 dan 13. Ini bagus sekali. Ada sebuah pesan Roh Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Ayat 12 dan 13. Wahyu pasal yang ke-6. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6. Anda kalau baca judul perikopnya, ada 7 materai sebetulnya. Tapi di situ masih 6 materai yang dibuka. Dan ini yang ke-6. Siapa yang membukanya? Anak domba, Tuhan Yesus. Lanjut. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi. Kalau kemarin ngikuti berita. Gempa yang sangat besar terjadi di Taiwan.
Terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ayat 13-nya. Saudara, simak baik-baik. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Bagaikan pohon ara. Bagaikan pohon ara. Yang bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang. Saudara, yang lahiriah ini seringkali punya makna rohani yang sangat dalam. Dan dari sesuatu yang rohani seperti itu Tuhan berbicara tentang hal yang lahiriah. Ayat 13 ini berkata, dan bintang-bintang di langit. Tahukah Anda bahwa bintang-bintang itu adalah Anda dan saya? Keturunan Abraham. Israel rohani. Orang-orang percaya. Dan Alkitab berkata, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Bagaikan, nah ini yang menarik. Bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Ternyata saudara, kata mentah, ungkapan mentah ini punya arti tersendiri. Saya akan paling tidak berikan 3 hal. Yang pertama saudara, kata mentah ini bicara tentang masih muda, masih cupu, masih baru muncul. Orang baru, masih muda. Jiwa baru. Makanya kalau jiwa lama tergoncang, gimana jiwa baru? Itu kata mentah. Yang kedua saudara, kata mentah ini artinya pribadi-pribadi yang lamban bertumbuh. Lamban bertumbuh. Jadi dia masih mentah. Kenapa? Karena goncangannya itu pasti terjadi dan bisa diprediksi. Bisa kita mempersiapkan diri. Tapi ketika kita lamban bertumbuh, kita akan didapati seperti buah ara yang masih mentah. Yang ketika angin datang menggoncang, akan tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, tapi yang masih mentah. Pribadi-pribadi yang mengabaikan perbaikan dasarnya dalam hubungan, dalam kesehatan, dalam keuangan, pasti rontok. Pasti rontok. Mungkin Anda nggak percaya kata-kata saya. Semoga firman Allah tangkap di batinmu. Pasti akan rontok kalau dasarnya tidak kita perbaiki. Saudara, sistem dunia ini, Anda tahu, penipuan yang Ibu Gembala pernah sampaikan 2 minggu yang lalu ya, itu marak. Dan Ibu Gembala ditelepon lagi. Mungkin dari sindikat yang lain. Sindikat yang lain sudah berbagi kontak Ibu Gembala. Dalam hati saya, dari dulu ya, Ibu Gembala itu ditemenin copet lah, penodong lah, di bus dialah yang datangin. Kenapa ya Pak Gembala enggak? Saya juga mungkin karunianya beda. Iya, daya tarik tersendiri ada pada Ibu Gembala. Mungkin saya sih positif aja ya. Iya, magnetnya kuat tuh. Pernah handphonenya dicuri, saudara. Handphone yang dicuri itu balik lagi ke rumah, dikirim pakai paket. Mungkin waktu handphone, ngeri nih. Padahal belum jadi Ibu Gembala loh. Nah, baru jadi matiri dulu kan ya. Iya kan? Beneran. Ditodong pakai pisau sininya. Ibu Gembala cuma bilang, duh sakit itu. Orang Batak dia. Pala kita doh. Turun kita. Ternyata jangan sampai orang Batak makan orang Batak. Pisau di sini, saudara. Tapi Pak Gembala enggak tuh. Enggak tahu ya saya juga. Mungkin emang ya cocok lah Ibu Gembala ya. Kasih karunia Tuhan ya. Maka Ibu Gembala pelayanan ke penjara semangat gitu kan. Lihat wajah serem, wajah negro, kalung besar. Itu. Anggota sel-sel itu. Kebaktian.
Semangat dia. Jabat tangan pede. Saudara, yang pertama, buah ara yang ketika datang angin, pada satu pohon yang sama, buah ara yang akan gugur dari satu pohon yang sama, dari satu kumpulan yang sama, adalah buah yang mentah. Yang pertama, buah yang mentah itu bermakna mereka yang baru, masih muda. Yang kedua, mereka yang lamban, mereka yang tidak mau ikut dengan sungguh-sungguh, mereka yang suka bermain-main, mereka yang tidak mau membangun keterhubungannya dengan baik kepada Tuhan di rumah Tuhan. Yang ketiga ini yang menarik. Buah ara yang pasti gugur ketika angin datang menggoncang satu pohon itu adalah buah ara yang prematur, yang terlalu cepat muncul, terlalu cepat tampil, terlalu cepat. Makanya satu nasihat di dalam Alkitab yang Paulus sampaikan, kalau seorang mau jadi penilik jemaat, jangan orang baru bertobat. Karena kesombongan bisa merayap di hatinya. Dan setan selalu sensitif dengan bau kesombongan. Sehalus apapun aroma itu dari jarak tertentu, aku tahu ada beberapa di kemah pujian. Aku tahu ada beberapa di youth. Aku tahu ada beberapa di para asyir. Aku tahu juga ada beberapa di para pasutri. Berarti habis dong. Pertanyaannya, kalau Anda masih muda, Anda lamban bertumbuh, Anda tidak sigap, Anda tidak membangun, udah dimuridkan, masih terus malas-malesan. Yang ketiga, kalau Anda jadi pribadi yang prematur, nah ini masalahnya dua sisi. Anda tahu prematur? Bagaimana bayi jadi prematur, itu tergantung rahimnya. Anda memposisikan seorang di pelayanan, tunggu, wait, see. Jangan tiba-tiba jadwal begitu banyak. Sorry ya, guru sekolah minggu. Saya nggak bisa bilang. Kalau Anda pelayanan di gereja anak, wajib ikut Facebook gereja lagi, ibadah lagi. Kalau Anda nggak tahu bahwa Anda sedang terancam. Aku seperti terlibat, aku seperti melayani. Tapi Anda tidak punya bekal di hari di mana Anda harusnya makan dengan porsi yang cukup. Makanya saya mendorong Bapak Ibu Saudara, kalau kita melayani, haleluya, kita melayani apapun pelayanannya, kita harus ingat dasar kita harus kita bangun. Kita punya tanggung jawab yang lebih serius. Nyanyi lagu Kaulah Alasan. Itu saya suka tuh. Nanti kita nyanyi lagi setelah firman. Tapi itu tadi, setan tuh akan tunggu. Benar. Oke. Anda tahu? Yang menarik, ini pahami kata-kata saya dengan baik ya. Setan itu gak takut deket Yesus. Alkitab yang tulis. Setan gak takut dekat Yesus. Makanya teman-teman Bapak Ibu Saudara jemaat, jangan salah persepsi. Tapi setan takut kalau Yesus menyatakan otoritasnya. Di perahu Yesus tidur, habis murid-murid, digoncang badai. Yesus sedang berjalan. Setan bersembunyi di dalam pribadi Petrus. Jangan sekali-kali engkau mengalami penderitaan. Yesus dicatat oleh Alkitab. Iblis kamu. Makanya begini Bapak Saudara. Bagaimana konsep imanmu itu? Jangan sampai salah. Engkau bilang, menyerukan nama Yesus, nama Yesus. Hubungan kita yang menentukan. Nama itu bisa diucapkan oleh sembarangan orang. Anak-anak sekewa.
mengucapkan nama itu, setan sampai bilang, Paulus aku kenal, Yesus aku tahu. Siapa kamu? Dihajar habis-habisan tuh anak-anak imam. Dicabik-cabik, saudara. Nama yang sama menjadi tidak berarti apa-apa. Saya berdoa kekasih-kekasih Tuhan. Jangan kita terus di level yang harus dininak bobokan. Izinkan cambuk itu datang. Ya, cambuk. Supaya Anda siap dicambuk, cambuki dirimu tiap pagi. Bangun lo, insaf lo. Udah dikotbahin abang begitu rupa, masih belum insaf. Bangun lo. Ingat gak? Oh no. Udah diingetin di pasutri, ayo bangun mesbah. Mesbah bangun, bangun mesbah. Jangan beli bangunannya. Bangun mesbahnya. Saudara, itu penting, saudara. Sayangnya begini, kekasih-kekasih Tuhan. Kita tidak sadari bahwa buah yang mentah itu apa sih sebetulnya? Buah yang mentah itu berbicara tentang sebetulnya siapa kita di setiap fase yang kita jalani. Tahun yang kita masuki. Pekerjaan yang kita jalani. Itu buah. Dan kalau buah kita belum matang, dan ketika angin datang, akan rontok, akan tergoncangkan. Di pekerjaan tidak selalu datang berkat yang halal. Betul apa betul? Ada juga berkat yang tidak halal. Bawa ke gereja supaya dikuduskan. Di situ lagi Yesus buat cambuk. Disinilah saya tunggu. Coba taruh amplopnya yang tidak halal itu. Kekasih-kekasih Tuhan. Sekali lagi, apa buah yang akan rontok? Itu pribadi kita, karakter kita. Apakah kita mature, dewasa dalam disiplin waktu? Apakah kita matang, dewasa dalam disiplin mengembalikan miliknya Tuhan? Apakah kita dewasa, matang? Ada kata matang itu artinya utuh. Nggak ada ruang kosong lagi. Nggak ada ruang kosong lagi. Itu arti kata dewasa, matang. Nggak bisa disusupin angin lagi. Itu arti kata matang, dewasa. Dan yang kayak begitu, makanya angin datang, sok lewat dah anginnya. Yang kayak begitu, saudara, orang ngomong apapun tentang pasanganku, aku tahu dia yang Tuhan berikan bagiku. Benar. Anda mau terima gosip apapun, aku tahu ini tempat aku ditempatkan Tuhan. Ini perusahaan, ini kantor, ini hubungan. Anda matang di situ. Itu yang Ayub punya. Makanya goncangan-goncangan yang terjadi dalam hidup Ayub tidak merontokkan Ayub. Tidak. Tapi membuat apa? Blessing Ayub 2 kali lipat. Kekasih-kekasih Tuhan, buah dalam hidup kita itu bicara juga tentang pelayanan. Pelayanan yang kita terima jangan hanya anggap hanya sebatas ritual. Benar. Kenapa saya katakan begini, saudara? Karena waktu hati kita tidak di sana, itu yang terjadi. Ketika Yesus datang ke bait Allah sudah berubah dari rumah doa menjadi pasar. Hati imam tidak di sana seperti hatinya Tuhan. Gimana pelayanan kita di gereja anak? Saudara, yang saya maksud adalah kalau hati kita di sana, Tuhan kan komunikasinya melalui hati kita. Tergeraklah hati Yesus melihat orang banyak yang tidak bergembala. Tuhan Bapa ngomong, layani jiwa-jiwa itu di hati, bukan di dompetnya Yesus.
Makanya waktu dia bilang, kamu harus beri dia mereka makan. Murid-murid bingung. Gak masuk logika, dari mana guru? Kas kami kurang. Tapi ini yang guru sampaikan. Dan disitulah mereka makin mendalam dan melihat Yesus mampu. Tetapi ternyata itu baru goncangan-goncangan kecil. Waktu Yesus berkata, imanmu semua akan terguncang malam ini karena aku, bukan karena masalah, bukan karena penderitaan, bukan karena yang lain-lain. Itu Yesus membawa dasar yang paling dasar. Dasar yang paling di dasar. Makanya pujian kita, kaulah alasan itu benar. Dia satu-satunya dasar yang paling di dasar. Disitulah Anda harus patri. Waktu Anda berkata, Tuhan, Engkau mampu kok. Di jurang yang paling dalam, Engkau mampu. Itu artinya apa? Engkau tidak bergerak terlalu cepat mencari solusi-solusi yang selalu ada di dunia sana. Tapi kau datang ke hadirat Tuhan dan berdoa, Tuhan nyatakan tuntunanmu. Dari situ, engkau meleset dari cobaan yang terjadi dengan Saul. Nabi Samuel udah bilang, tunggu. Sebelum berperang nanti kita akan adakan ibadah penyembahan dulu. Biar kemurahan Tuhan menyertai peperangan kita. Raja Saul sudah gemetar, ketakutan. Makanya pressure yang kita hadapi. Saya mau berkata dengan jujur, itu baik. Jangan hindari, hadapi. Haleluya. Jangan cari jalan-jalan yang lain, saudara, tekuni. Amin. Kalau Anda belum seperti orang lain, karena memang Anda bukan orang lain. Anda siapa Anda unik, Anda siapa Anda istimewa, Anda siapa Anda berharga. Kenapa Anda sama-samakan dengan keberhasilan orang lain? Kenapa Anda ukur-ukur dengan prestasi orang lain? Lupakah Anda siapa kita? Perjalanan dari mana saja itu menentukan kenapa kita beda. Ada orang udah dari sultan, udah jadi sultan dari sejak kandungan emaknya. Waktu lahiran, ulang tahun pertama, hadiahnya pesawat jet. Emaknya kan yang jatuh. Haleluya. Jadi kalau Anda masih jalan kaki lewat pinggir rel kereta api, katakan haleluya. Saya selalu tidak pernah lupa, itu kecintaan saya pertama sekali dengan gereja ini waktu masih cikal bakalnya. Pulang jalan kaki lewat rel kereta api sampai doa syafaat. Sampai doa syafaat. Kadang dari sekretariat itu ke sekolah. Jalan kaki muterin sampai doa syafaat. Bukan doain ibu gembala, bukan. Bukan, jangan salah sangka. Itu cinta saya yang kedua. Cinta saya yang pertama itu kepada panggilan Tuhan. Benar. Waktu saya bukan orang yang ditunjuk pertama untuk jadi pemimpin, jadi gembala. Saya anak muda seperti Mas Kris. Masih muda Mas Kris? Masih muda kan Mas Kikis? Jadi pelayan Tuhan. Nah, ada Eyang Kung tuh saksinya, Eyang Muti. Saya bukan apa-apa. Saya cuma anak muda yang agak nyentrik dikit. Orang belum datang, saya udah datang. Orang belum doa, saya udah sujud nyembah. Pokoknya, apa sih nih? Gak ngerti orang ini. Gila dikit sih kayaknya, emang iya. Supaya saya tidak ketinggalan, saya perlu menetapkan diri saya jadi sebuah contoh, sebuah model. Itu yang memacu iman saya ketika jalan macet. Gak boleh terlambat. Itu yang memacu karakter saya ketika harus melakukan porsi saya di rumah Tuhan. Itu yang membuat saudara, dasar-dasar kita jadi dasar yang baik. Bukan karena penghargaan orang, bukan karena tepukan bahu. Makasih ya.
Saya mau kasih tahu saudara, apa yang jadi dasar kehadiranmu di tempat ini? Kalau kau cuma hadir karena agendamu hari Minggu habis kebaktian, bisa main ke rumah Bang Adi Kak Ani. Aku selalu diterima di sana. Tunggu, dia belum bikin cambuk aja. Oh, ada rumah Bang Kikis, Kak Wora, tenanglah. Kalau dicambuk di sana aku akan, tunggu. Mereka bukan bikin cambuk, saudara. Mereka punya yang lain. Apa yang saya mau sampaikan, saudara? Apa yang membuat hari Minggumu bernilai? Dirimu dengan Tuhanmu. Kau mau besuk siapa? Kau mau gosipin siapa? Kau mau melayani siapa? Tergantung dirimu dengan Tuhanmu. Kamu cuma habis ini jalan-jalan, happy-happy, makan-makan, sok silakan. Dan tunggu waktunya. Akan ada datang goncangan. Pada orang-orang yang prematur. Pada orang-orang yang lamban bertumbuh. Pada orang-orang yang baru. Yang memang masih muda. Tapi why kalau udah sekian tahun dengar pesan Tuhan, dipakai Tuhan, melayani, tapi dasarnya rapuh. Dasarnya rapuh. Berbahaya, saudara. Saya akan berikan 2 hal supaya kita bisa membangun dan memperbaiki kembali kementahan-kementahan hidup kita itu. Lihat, saudara. Yang pertama kita akan lihat dari Hosea pasal 5 ayat 15. Bagaimana hati kita dapat mudah kembali mencari Tuhan. Dan memiliki satu keintiman yang nyata dengan Tuhan. Saudara, izinkan kesesakan Tuhan kirimkan di tengah hidupmu. Hosea 5 ayat 15. Sebaliknya, Anda harus kebaskan kenyamanan-kenyamanan. Kebaskan kenyamanan-kenyamanan. Kebaskan. Saya suka bilang, kalau menuju Pondok Cabai, kalau bisa mampir ke sekre untuk ke ruang doa. Kenapa tidak? Apakah di rumahmu engkau bisa berteriak sepuas di ruang doa? Maksudnya kan apalagi yang di tanah kusir gitu kan. Hosea 5 ayat 15 kita baca 2-3. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakan yang mereka akan. Saudara, inilah persekutuan yang akan membuat hidup kita tidak akan mentah lagi. Amin. Hidup kita tidak akan prematur lagi. Amin. Hidup kita tidak akan muda terus, tapi matang, berisi, penuh. Saudara, jangan hindari kesusahan. Jangan hindari, jangan takuti. Peluk dia. Rangkul dia, nikmati dia. Dan katakan, aku tahu buah yang aku akan terima. Aku tahu upah yang kau akan terima. Kesakitan yang harus kau lewati sebagai pemimpin, jangan hindari. Keletihan jangan hindari sebagai pemimpin rumah tangga. Jangan hindari. Tempuh. Supaya waktunya selesai, hidupmu penuh berisi. Amin. Jalan-jalan mudah selalu, saudara, akan apa? Membuat banyak orang terlena. Ya. Kalau Anda di tol siang hari, kami pernah pulang dari Majalengka berdua dengan Ibu Gembala, habis pentahbisan STA waktu itu. Ya udah pulang deh, habis acara. Pada bangun udah pagi subuh. Acara udah panjang. Jam 2 siang di tol panas semua terik. Udah hilang-hilang di tol layang itu. Ada 2 mobil Pajero Sport sama apalagi itu yang gede-gede. Nyalip saya dari kanan kiri. Push. Adrenalin langsung. Langsung melek lagi. Langsung fokus lagi. Kejar. Untung saya sadar diri sih. Kalau saya nggak sadar diri, kita kejar gitu kan. Yang saya mau bilang, saudara. Jalan-jalan yang mudah, jalan-jalan yang gak ada tantangan, itu justru seperti medan ranjau.
Kayaknya hidupku nggak ada yang negor nih, kalau tegur aku dong. Ya, gitu. Haleluya. Bu Gembala tegur aku dong. Wah, begitu kan. Amin, Kagis kan. Coba datang, Among, tegur aku dong dikit dong. Jadi kalau saudara, kalau kita menghindari kesusahan untuk bangun pagi dan membangun mesbah doa, kalau kita menghindari disiplin minggu pagi untuk bisa datang tidak terlambat dan on time, kalau kita menghindari semua yang tidak nyaman itu, dengar baik-baik, Anda sudah kembali menjadi prematur di pelayanan. Anda sudah kembali menjadi orang yang lamban di pelayanan. Dan ujungnya, waktu datang goncangan angin, akan tinggal tetap buah yang matang, dan buah yang masih mentah akan berguguran. Saya berdoa itu bukan kita, amin. Yang kedua, saudara, kita perlu memiliki hati yang gini ya, kata bertobat itu jangan jadi sebuah kata-kata yang terlalu familiar, sudah biasa. Kata bertobat itu harus didasari yang pertama dengan keinsafan. Yang kedua, komitmen berbalik arah. Berbalik arah. Kalau terlambat besok nggak boleh. Aku perlu. Kalau minggu ini aku lupa tugasku. Ampun Tuhan, aku harus ngomong sama koordinatorku. Ampun, maaf. Besok aku nggak akan terlambat lagi. Dan bersedia didisiplin. Itu kata bertobat. Lihat Wahyu pasal yang kedua ayat 4 dan ke-5. Kepada jemaat di Efesus. Jemaat yang tumbuh dengan kehebatan, kemegahan. Bahkan kesuksesan. Tuhan berkata begini, namun demikian ayat 4, Wahyu pasal 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu. Yang semula, siapa yang meninggalkan kasihnya? Jemaat Efesus. Padahal kalau Anda baca di ayatnya, aku tahu ketekunanmu. Aku tahu semua jeripayamu yang baik-baik. Tapi kasih yang semula gak bisa digantikan dengan pelayanan. Gak bisa. Kasih yang mula-mula itu jatuh cinta Anda, first love. Yang membuat Anda kepikiran. Malam minggu besok mau ketemu Tuhan, besok mau pelayan, besok mau bertugas. Prepare dengan baik. Yang membuat Anda grogian. Kenapa? Mau ketemu Tuhan. Mau melayani. Tugas apapun. Apalagi gereja anak. Gak usah jadi di panggung ini. Aku besok mau ketemu dengan anak-anak yang Tuhan percayakan. Tuhan tolong aku. Kasih yang semula itu membuat hati Anda jadi mediatornya Tuhan. Membuat Anda bisa menyatakan apa yang Tuhan mau nyatakan kepada anak-anak. Ayat ini berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan baca sama-sama, lakukan lagi. Jika tidak, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Salah satu hal yang tidak mudah untuk seorang di dunia olahraga, ketika musim pertandingan off, ketika musim pertandingan sudah lewat, mereka akan apa? Masuk di zona yang nyaman, masuk di zona yang semau-maunya, bangun semau-maunya, makan semau-maunya. Kan nanti bisa persiapan lagi. Sayangnya saudara, di dalam Tuhan tidak demikian. Makanya waktu Tuhan menjelaskan begitu jelas malam ini, sayangnya murid-murid sudah di zona nyaman dengan pemimpin yang selalu siap sedia membela. Padahal Yesus berencana, kamu besok yang menjadi wakilku, memimpin domba-domba. Maka Yesus bilang sama Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kekasih-kekasih Tuhan, izinkan Tuhan membawa Anda di dalam kesusahan yang akan membuat dasar-dasar rohanimu kembali kokoh. Amin. Yang kedua, kembali kepada kasih yang mula-mula. Lakukan kembali apa yang semula kita lakukan.
Waktu kita, saudara, nggak ketemu seminggu tuh susah banget. Kayak saya jatuh cinta kepada Tuhan lebih dalam lagi ketika saya masuk dalam persekutuan doa di Tanah Kusir, di rumah Opung Jerry yang kemarin berangkat. Rasanya lama sekali nunggu hari Kamis, karena ibadahnya hari Kamis di situ. Hari Senin kalau nggak salah di Rempoa, Rabu di Rempoa, atau bergantian gitu. Itu saya lama sekali. Sampai ketika saya harus kursus komputer pun, pulang kursus udah jam 8:30, saya bela-belain datang ke Rempoa lah, ke Tanah Kusir lah. Karena saya nggak mau jauh dari persekutuan. Nggak tahu khotbah, nggak tahu doain orang. Yang tahu pengen ngalami hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan. Seiring dengan waktu saya sama kasih tahu. Kenapa kita malas berlatih? Ini para pelayan. Kenapa kita malas berlatih? Karena kita merasa udah bisa. Kenapa kita malas mengembangkan talenta bernyanyi kita? Karena kita sudah biasa dengan tugas kita. Kenapa kita tidak jadi tough lagi dengan disiplin-disiplin kita? Kita sudah ada di babak yang menyedihkan, yaitu ketika kita mulai lamban. Lamban itu bukan orang baru. Lamban itu tumpul. Bahasa Inggrisnya dull. Jadi responnya udah jadi lambat. Karena sudah familiar. Langit mendung, nggak apa-apa. Nggak ada respon apa-apa. Nggak ada kepikiran bawa payung, nggak ada kepikiran apa. Itu saya pernah ngalami nggak? Ngalami nggak? Nih, ada suara Tuhan kayak gini. Enggak kok, aku nggak akan ngalami. Nggak akan ada goncangan. Nggak akan, aku mana aman-aman saja. Siapa yang berani jamin semuanya? Nggak ada. Yesus pun tidak jamin. Makanya dia terus terang. Dan kalau hari ini Bapak Ibu Saudara dengar perkataan saya. Baiklah kita bangun. Baiklah kita melek. Baiklah kita sadar. Tanggung jawabnya bukan pada Yesus. Pada semua murid-murid. Saya mau tutup. Yang paling kita harus jauhi adalah ketika kita tanpa kita sadari, kita tidak lagi rendah hati. Waktu Petrus menyulut kesombongan di dasar. Waktu pernyataan Tuhan itu menyulut kesombongan di dasar hati Petrus. Dan Petrus mengungkap, enggak, kalau mereka semua meninggalkan engkau guru, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tiba-tiba murid-murid yang lain pun berkata demikian. Tuhan gak usah diimpress. Tuhan tuh pengen ketemu hati yang jujur. Tuhan, aku bermasalah nih dalam kesehatan. Tuhan, aku bermasalah nih dalam hubungan. Tuhan, aku bermasalah nih dalam keuangan. Tuhan, aku bermasalah nih, bermasalah. Perkataan-perkataan yang seperti ini akan membuat Anda tidak jadi prematur. Anda jadi orang yang matang, berisi. Dan ketika tiba angin, Anda akan jadi buah yang tinggal tetap. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri.